Aku ingin kamu bayangkan sejenak. Kamu kerja 12 jam sehari di Jakarta hanya untuk habis di biaya kos dan parkir, sementara tabungan masa tua orang tuamu tetap kosong. Apakah ini yang kamu sebut kesuksesan? Kita sering tertipu oleh gemerlap gedung tinggi, padahal secara matematis kita sedang membangun kemiskinan terstruktur. Di sini, aku akan membongkar sebuah plot twist yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehmu sebelumnya. Selama puluhan tahun, narasi yang ditanamkan ke kepala kita adalah, pergilah ke kota besar, cari kerja di korporat, dan kamu akan sukses. Tapi mari kita bedah datanya secara dingin. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, kita terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai the high cost of living trap. Coba kamu hitung kembali slip gajimu. Katakanlah kamu mendapatkan gaji 15 juta per bulan, angka yang terlihat besar bagi banyak orang di daerah. Tapi mari kita kurangi dengan biaya realitas. Sewa apartemen atau kos yang layak di tengah kota bisa memakan 3,5 juta sampai 5 juta rupiah. Biaya transportasi dan parkir, 1,5 juta rupiah. Makan dan kopi untuk networking atau sekedar bertahan hidup dari lembur, 4 juta rupiah. Belum lagi pajak penghasilan dan iuran wajib lainnya. Di akhir bulan, kamu mungkin hanya memegang sisa 2-3 juta rupiah saja. Sekarang, lihat tanggung jawabmu sebagai sandwich generation. Kamu harus mengirim uang ke orang tua di kampung, membayar asuransi kesehatan mereka, atau mungkin membiayai adikmu sekolah. Dengan sisa 2 juta tadi, apakah itu cukup? Jawaban jujurnya, tidak. Kamu hanya numpang lewat di Jakarta. Kamu bekerja keras bukan untuk membangun kekayaanmu, tapi untuk membayar gaya hidup kota yang mahal dan memperkaya pemilik properti tempat kamu tinggal. Secara fundamental bisnis, ini adalah strategi yang buruk. Kamu memiliki OPEX atau pengeluaran operasional yang sangat tinggi dengan margin net profit yang sangat tipis. Inilah yang aku sebut sebagai kemiskinan terstruktur. Kamu merasa produktif karena sibuk, tapi secara neraca keuangan pribadi, kamu stagnan. Di sisi lain, ada sebuah pergeseran besar yang sedang terjadi. Digitalisasi dan perubahan pola kerja telah menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan jika kamu membawa keahlianmu, koneksi bisnismu, dan mindset profesionalmu kembali ke desa atau kota kecil. Di sana, biaya hidup turun drastis, tetapi nilai ekonomi yang bisa kamu ciptakan tetap sama atau bahkan lebih tinggi karena minimnya kompetisi di sektor tertentu. Kita akan membahas bagaimana pulang kampung bukan lagi sebuah tanda kekalahan, melainkan sebuah manuver bisnis strategis untuk memutus rantai sandwich generation. Aku ingin kamu mulai melihat desa bukan sebagai tempat untuk pensiun, tapi sebagai startup hubmu baru, di mana kamu bisa melakukan efisiensi biaya ekstrim dan mengalokasikan modalnya untuk investasi masa depan orang tuamu dan dirimu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe Arah Bisnis dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini aku akan terus membagikan strategi mencapai financial freedom melalui kacamata bisnis yang realistis dan data-driven. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana simulasi angka ini bekerja di bagian selanjutnya. Dahulu, merantau ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan dianggap sebagai tiket emas menuju kesejahteraan. Di era orang tua kita, katakanlah tahun 80-an atau 90-an, rumusnya sederhana. Lulus kuliah, cari kerja di ibu kota, dapat gaji standar korporat, dan dalam 5-10 tahun, kamu sudah bisa mencicil rumah di pinggiran kota dan menyisihkan uang untuk pensiun. Namun, data menunjukkan realitas yang sangat berbeda saat ini. Aku ingin kamu melihat ini bukan sekadar fenomena sosial, tapi sebagai sebuah anomali ekonomi. Mari kita bedah angkanya. Menurut data dari berbagai riset properti, kenaikan harga rumah di kota besar bisa mencapai 10-15% per tahun. Di sisi lain, rata-rata kenaikan gaji tahunan di sektor formal seringkali hanya berkisar di angka 5-7%. Artinya, ada gap yang terus melebar setiap tahunnya. Jika kamu terus mengejar kenaikan properti dengan mengandalkan kenaikan gaji di kota besar, kamu sedang berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Kamu lelah, tapi posisi asetmu tidak bergerak kemana-mana. Inilah awal mula terciptanya sandwich generation yang permanen. Generasi kita terjepit di antara dua beban finansial yang masif.
membiayai orang tua yang tidak memiliki sistem jaminan hari tua yang memadai, dan di saat yang sama berjuang membangun aset di tengah inflasi gaya hidup dan biaya properti yang tidak masuk akal. Aku menyebut ini sebagai gagal sistemik. Kenapa? Karena tanpa sadar, kita bekerja keras bukan untuk menabung atau membangun modal bisnis, tapi untuk mensubsidi gaya hidup kota yang mahal. Coba kamu hitung kembali pengeluaran bulananmu. Berapa persen yang habis untuk biaya transportasi, biaya sewa apartemen atau kos yang semakin mahal, hingga pengeluaran sosial agar tetap dianggap relevan di lingkaran pergaulan urban. Seringkali, kita mengeluarkan uang untuk membeli kenyamanan sementara karena kita terlalu stres dengan tuntutan pekerjaan yang sebenarnya tujuannya hanya untuk membayar kenyamanan tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera kita retas. Di kota besar, kamu mungkin mendapatkan gaji 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Terlihat besar, tapi setelah dipotong biaya hidup, cicilan, dan membantu orang tua, sisa modal yang bisa kamu putar untuk investasi masa depan mungkin tidak sampai 10%. Bandingkan jika kamu melakukan arbitrase geografis, mengambil kapabilitas dan skill yang kamu pelajari di kota, lalu membawanya kembali ke desa atau kota kecil dengan biaya hidup yang hanya sepertiganya. Di sana, 20 juta rupiah bukan sekedar uang bertahan hidup, tapi merupakan modal ekspansi bisnis yang sangat kuat. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah kita tinggal di kota karena peluang bisnis yang memang nyata, atau hanya karena kita takut kehilangan validasi sosial yang ditawarkan oleh gemerlap kota? Jika kamu ingin mencapai financial freedom lebih cepat, kamu harus berani melakukan langkah yang berbeda dari kebanyakan orang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Arah Bisnis dan nyalakan notifikasinya. Di sini, aku akan terus membantumu membedah strategi finansial dan bisnis yang berbasis data, agar kamu bisa keluar dari jebakan sistemik ini. Mari kita lanjutkan ke simulasi angka yang akan membuka matamu tentang perbedaan nyata antara akumulasi kekayaan di kota versus di desa. Sekarang, aku ingin mengajak kamu membedah satu konsep yang sering digunakan oleh para hedge fund manager dan investor global, namun jarang sekali dibahas dalam konteks perencanaan keuangan pribadi, yaitu cost of living arbitrage. Dalam dunia keuangan, arbitrase adalah praktik mengambil keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda. Sederhananya, kamu membeli di pasar yang murah dan menjualnya di pasar yang mahal. Nah, di era ekonomi digital saat ini, prinsip yang sama bisa kamu terapkan pada hidup kamu sendiri. Inilah plot twist-nya. Kamu tidak harus tinggal di tempat kamu bekerja. Selama puluhan tahun, kita didoktrin bahwa untuk mendapatkan gaji besar, kita harus berada di pusat ekonomi, di gedung-gedung pencakar langit Jakarta atau kawasan industri satelitnya. Namun, konsekuensi dari pilihan itu adalah kita terjebak dalam high-cost environment. Gaji kamu mungkin 15 juta atau 20 juta per bulan. Tapi biaya sewa apartemen, transportasi, hingga harga segelas kopi di sekitar kantormu juga ikut meroket. Secara matematis, margin atau sisa uang yang bisa kamu simpan sebenarnya sangat tipis. Mari kita hitung secara rasional. Bayangkan kamu adalah seorang digital marketer, developer, atau pemilik bisnis online yang memiliki pendapatan 15 juta rupiah per bulan. Jika kamu tinggal di Jakarta, sewa kos atau cicilan apartemen yang layak 4 juta rupiah. Makan dan kebutuhan harian 4,5 juta rupiah. Transportasi 2 juta rupiah. Social cost atau lifestyle 2 juta rupiah. Sisa modal untuk investasi 2.500.000 rupiah. Sekarang, bayangkan kamu melakukan cost of living arbitrage dengan pindah ke kota kecil di Jawa Tengah atau Yogyakarta, namun tetap mempertahankan sumber pendapatan yang sama. Sewa rumah satu tingkat yang luas 1,5 juta rupiah. Makan dengan kualitas gizi yang sama 2 juta rupiah. Transportasi 500.000 rupiah. Lifestyle yang jauh lebih tenang 1 juta rupiah. Sisa modal untuk investasi 10 juta rupiah. Lihat perbedaannya. Di desa, kamu menciptakan surplus modal sebesar 7.500.000 rupiah lebih banyak setiap bulannya. Dalam 1 tahun, kamu punya modal tambahan 90 juta rupiah hanya dari efisiensi lokasi.
Ini bukan sekedar pulang kampung karena menyerah pada keadaan, tapi ini adalah langkah strategis untuk memisahkan diri dari kompetisi yang tidak perlu. Di kota besar, kamu berkompetisi dengan jutaan orang untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, mulai dari ruang jalan, udara bersih, hingga harga properti yang tidak masuk akal. Dengan kembali ke desa dan membawa daya beli kota, kamu secara otomatis menjadi raja di pasar lokalmu sendiri. Kamu memiliki daya beli yang jauh di atas rata-rata penduduk sekitar. Artinya apa? Kamu punya posisi tawar yang lebih kuat untuk membangun aset, membeli tanah, atau memulai UMKM lokal dengan modal yang sudah kamu kumpulkan. Aku menyebutnya sebagai relokasi markas besar bisnis pribadi. Kamu sedang menurunkan biaya operasional hidupmu agar memiliki profit margin yang masif. Margin inilah yang akan menjadi mesin pertumbuhan kekayaanmu untuk memutus rantai sandwich generation. Kamu tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup di kota besar, tapi kamu bekerja untuk membangun kekaisaran finansialmu dari tempat yang lebih tenang dan terjangkau. Bagi aku, ini adalah bentuk pemberontakan yang cerdas terhadap sistem ekonomi konvensional. Mengapa harus membayar mahal untuk kemacetan jika kamu bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan biaya sepertiganya? Jika kamu merasa strategi ini masuk akal dan ingin mempelajari lebih dalam bagaimana mengelola surplus modal ini menjadi aset produktif, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Arah Bisnis dan nyalakan notifikasinya. Di sini, aku berkomitmen membantumu mencapai financial freedom dengan cara-cara yang taktis dan berbasis data. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana aku akan membedah risiko apa saja yang harus kamu mitigasi saat memutuskan untuk melakukan arbitrase gaya hidup ini. Lalu, bagaimana cara mengeksekusi strategi ini agar tidak sekedar menjadi wacana romantis tentang pulang kampung? Kamu butuh sistem yang data-driven, bukan sekedar modal nekat. Aku ingin kamu memahami bahwa kunci utama dari transisi ini adalah geoarbitrase. Sebuah kondisi di mana kamu mendapatkan penghasilan dari zona ekonomi tinggi, namun menghabiskannya di zona biaya hidup rendah. Pertama, fondasi utamanya adalah kamu wajib mengamankan satu remote income. Tanpa ini, kepindahanmu ke desa hanyalah bentuk pengangguran terselubung. Di era digital saat ini, kamu bisa bekerja sebagai konsultan online, menjalankan bisnis e-commerce, atau bekerja secara remote di startup Jakarta namun berdomisili di pelosok Jawa Tengah atau luar Jawa. Tujuannya, menjaga arus kas kamu tetap pada standar kota besar, sementara pengeluaranmu turun drastis ke standar lokal. Setelah arus kas aman, aku ingin kamu menerapkan sistem manajemen modal yang aku sebut sebagai protokol 40-30-30. Ini adalah matematika sederhana untuk memutus rantai beban finansial keluarga tanpa mengabaikan bakti. Mari kita bedah angkanya secara mendalam. Pertama, 40% surplus untuk instrumen investasi high yield. Karena biaya hidup di desa jauh lebih murah, katakanlah kamu bisa menghemat hingga 60% dibandingkan di Jakarta, maka surplus ini harus dikunci. Alokasikan 40% dari total pendapatanmu ke instrumen seperti index fund atau surat berharga negara atau SBN seperti ORI atau sukuk retail. Kenapa ini krusial? Di desa, kamu memiliki kemewahan waktu. Dengan yield rata-rata 6-10% per tahun dan efek compounding interest, surplus yang kamu tanam sekarang akan menjadi jaring pengaman agar anak-anakmu kelak tidak mengalami nasib yang sama sebagai sandwich generation. Kamu sedang membangun benteng kekayaan, bukan sekedar menabung. Kedua, 30% untuk kenyamanan dan kesehatan orang tua. Masalah utama sandwich generation seringkali muncul dari biaya kesehatan yang mendadak dan membengkak. Dengan 30% alokasi ini, kamu tidak hanya memberikan uang saku, tapi melakukan mitigasi risiko. Gunakan dana ini untuk asuransi kesehatan atau BPJS kelas 1. Ingat, mencegah penyakit kronis pada orang tua dengan gaya hidup di desa jauh lebih murah daripada membayar tagihan rumah sakit di kemudian hari. Ketiga, 30% untuk operasional hidupmu. Di banyak kota kecil di Indonesia, uang 3 juta hingga 5 juta rupiah sudah bisa memberikan kualitas hidup yang sangat layak. 30% ini adalah jatahmu untuk makan sehat, transportasi, dan hobi.
Dengan menekan biaya operasional di angka ini, kamu tetap bisa hidup layak tanpa harus merasa kekurangan. Mari kita ambil contoh konkret. Jika kamu memiliki remote income sebesar 15 juta rupiah per bulan, 6 juta rupiah atau 40% langsung masuk ke aset produktif. Dalam 10 tahun, dengan asumsi return 8%, ini akan menjadi aset senilai hampir 1,1 miliar. 4,5 juta rupiah atau 30% untuk menanggung beban orang tua. Di desa, angka ini sangat besar untuk menjamin kehidupan lansia yang berkualitas. 4,5 juta rupiah atau 30% untuk biaya hidupmu sendiri. Kamu bisa tinggal di rumah yang luas dan makan makanan segar setiap hari. Ini bukan sekedar penghematan. Ini adalah restrukturisasi finansial. Kamu berhenti membayar pajak kemacetan dan pajak gaya hidup kota besar, lalu mengalihkan modal tersebut untuk memperkuat struktur ekonomi keluargamu. Jika kamu merasa strategi ini masuk akal dan ingin mempelajari lebih dalam bagaimana mengelola surplus modal ini menjadi aset produktif, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Arah Bisnis dan nyalakan notifikasinya. Di sini, aku berkomitmen membantumu mencapai financial freedom dengan cara-cara yang taktis dan berbasis data. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana aku akan membedah risiko apa saja yang harus kamu mitigasi saat memutuskan melakukan arbitrase gaya hidup ini. Sekarang, kita masuk ke inti dari transformasi finansial ini, konversi aset. Aku ingin kamu jujur pada diri sendiri. Berapa banyak uang yang kamu bakar setiap bulan hanya untuk biaya sewa apartemen atau cicilan hunian di pusat kota yang ukurannya bahkan tidak sebanding dengan harganya? Di Jakarta atau Surabaya, membayar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah hal yang dianggap wajar. Namun, secara akuntansi, ini adalah sunk cost atau biaya hangus jika itu berupa sewa. Jika itu cicilan KPR selama 20 tahun, kamu sebenarnya sedang membeli aset dengan harga yang sudah sangat overvalued dan bunga yang mencekik. Mari kita hitung simulasinya secara mendalam. Jika kamu mengalokasikan Rp 7 juta per bulan untuk sewa, dalam setahun, kamu mengeluarkan Rp 84 juta. Dalam 5 tahun, dikurangi, Rp 420 juta. Uang ini hilang begitu saja dari neraca keuangan pribadimu. Sekarang, bayangkan jika dana Rp 420 juta ini kita geser ke daerah asalmu atau daerah penyangga yang sedang berkembang di luar kota besar. Di banyak wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur atau bahkan luar Jawa, uang Rp 400 jutaan masih bisa memberimu lahan produktif seluas 1.000 hingga 3.000 meter persegi. Inilah yang aku sebut sebagai strategi arbitrase aset. Kamu memindahkan modal dari pasar yang jenuh dan mahal ke pasar yang masih memiliki room to grow. Namun, jangan hanya membiarkan tanah itu menganggur. Disinilah aspek kewirausahaannya muncul. Tanah tersebut harus menjadi instrumen passive income. Misalnya dengan modal yang kamu hemat, kamu bisa membangun ekosistem pertanian modern seperti hidroponik atau perkebunan komoditas bernilai tinggi seperti vanili atau porang yang bisa dikelola secara sistematis. Mari kita lihat angka realistisnya. Jika lahan tersebut menghasilkan profit Rp 5 juta per bulan, kamu baru saja menciptakan kemandirian finansial bagi orang tuamu. Artinya, beban sandwich generation kamu berkurang secara sistematis. Kamu tidak lagi mengirimkan uang saku dari kantong pribadi, melainkan dari hasil aset yang kamu bangun. Secara matematis, perbandingannya seperti ini. 1. Skenario kota. Total pengeluaran pasif kamu mencapai Rp 15 juta per bulan. 2. Skenario desa. Pengeluaran hidup hanya Rp 3 juta dan asetmu justru menghasilkan profit tambahan. Dalam skenario kedua, kamu tidak hanya menghemat Rp 12 juta per bulan, tapi kamu juga memiliki aset yang nilainya atau capital gain naik 10 hingga 15% per tahun. Inilah rahasia bagaimana mereka yang pulang kampung justru bisa mengakselerasi kekayaan mereka lebih cepat daripada mereka yang bertahan di korporasi ibu kota dengan gaya hidup tinggi. Aku ingin menekankan bahwa ini bukan tentang mundur, ini tentang melakukan ancang-ancang untuk melompat lebih jauh. Kamu sedang membangun benteng finansial yang nyata, bukan sekedar ilusi kemewahan di apartemen sewaan. Jika kamu merasa strategi konversi aset ini memberikan sudut pandang baru yang logis, pastikan kamu klik tombol subscribe Arah Bisnis. Aku akan terus membagikan bedah data dan strategi taktis untuk membantumu mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Di bagian penutup nanti, aku akan merangkum semua langkah ini menjadi satu blueprint aksi yang bisa kamu eksekusi mulai bulan depan. Mari kita bungkus strategi ini agar kamu punya peta jalan yang jelas. Pada akhirnya,
Aku rasa kita harus berani jujur pada diri sendiri. Kesuksesan selama ini seringkali didefinisikan oleh standar yang bukan milik kita. Kita mengejar alamat kantor di kawasan SCBD, kita mengejar prestise di balik kemacetan jam pulang kerja, dan kita merasa bangga dengan burn rate gaya hidup yang sebenarnya sedang menggerogoti masa depan kita sendiri. Namun, melalui seluruh data dan strategi yang sudah aku bedah tadi, aku ingin kamu menyadari satu hal fundamental. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa megah alamat kantormu, melainkan seberapa besar kontrol atau kendali yang kamu miliki atas hidup dan waktu kamu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk kembali ke desa secara strategis, aku ingin kamu menghapus narasi lama bahwa itu adalah sebuah kekalahan. Sebaliknya, dalam kacamata bisnis, ini adalah sebuah tactical regrouping. Bayangkan, seorang jenderal perang yang menarik pasukannya dari medan perang yang sudah tidak menguntungkan secara logistik untuk membangun benteng yang lebih kuat di area di mana ia memiliki competitive advantage. Di kota besar, kamu mungkin hanya menjadi unit kecil dalam mesin ekonomi yang masif, di mana 70 hingga 80% pendapatanmu habis hanya untuk biaya operasional hidup, mulai dari sewa tempat tinggal yang mahal hingga tekanan sosial. Namun, dengan membawa modal intelektual ke desa, kamu sedang melakukan arbitrase ekonomi. Kamu mendapatkan low OPEX, namun tetap bisa mempertahankan potensi high revenue melalui digitalisasi. Inilah cara paling logis untuk membangun kekaisaran finansial yang jauh lebih sehat. Mengapa ini sangat krusial bagi kamu, para pejuang sandwich generation? Karena kamu tidak bisa menyelamatkan orang lain jika kamu sendiri sedang tenggelam. Dengan menekan pengeluaran secara drastis, kamu menciptakan selisih cash flow yang lebih besar. Selisih inilah yang menjadi peluru kamu untuk memutus rantai kemiskinan. Kamu bisa mulai berinvestasi pada aset produktif, membangun UMKM, atau portofolio saham dan kripto dengan disiplin, karena tekanan biaya hidup tidak lagi mencekik lehermu. Aku sangat percaya bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada gedung pencakar langit di Jakarta. Masa depan itu ada di tangan orang-orang seperti kamu, generasi yang berani mendefinisikan ulang arti kemajuan. Mereka yang memahami bahwa menjadi kaya adalah tentang efisiensi, bukan sekedar penampilan. Ini bukan sekedar perpindahan geografis, ini adalah perpindahan pola pikir. Kamu sedang membangun fondasi agar anak cucumu nanti tidak perlu merasakan beban yang kamu pikul saat ini. Kamu sedang menciptakan skenario di mana kamu bekerja karena kamu ingin, bukan karena terpaksa oleh tagihan kartu kredit. Jadi, setelah melihat semua potensi dan langkah konkret yang aku paparkan tadi, pertanyaannya kini berbalik kepadamu. Apakah kamu sudah cukup berani untuk melakukan plot twist terbesar dalam hidupmu? Apakah kamu siap melepaskan ego demi kebebasan yang hakiki? Jika kamu merasa strategi dan bedah data ini memberikan perspektif baru, jangan ragu untuk klik tombol subscribe di saluran arah bisnis ini. Aku berkomitmen untuk terus menemani perjalananmu dengan konten yang analitis demi membantu kamu mencapai financial freedom. Ingat, jalan menuju kekayaan sejati seringkali dimulai dari langkah yang dianggap aneh oleh banyak orang. Mari kita bangun masa depan ekonomi yang lebih inklusif. Sampai jumpa di strategi berikutnya.